Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengangkat, mengupas, mendiskusikan berbagai hal menyangkut hukum dan demokrasi, serta hal-hal yang aktual di masyarakat secara bertanggung jawab. Dengan narasumber yang berkompeten, terbuka, dan tidak memihak seperti yang senantiasa kami sampaikan. Tegakkan hukum dan berikan keadilan. Saya Marty Sarjana Hukum Magister Penotariatan, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai host dan telah hadir di studio Podcast 9 saat ini Bapak Kiai Haji Profesor J.M. Muslimin MA PhD sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam, assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai sudah hadir di Podcast 9 ini. Pada kesempatan di bulan Ramadan ini yang akan kita angkat dan akan kita bahas bersama Bapak Kiai adalah tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup, di mana untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, kita akan berdiskusi dengan Pak Kiai. Pak Kiai. Baik. Nih, Al-Quran sebagai pedoman hidup nih Pak Kiai nih. Baik. Apa sih arti daripada kita menyebut Al-Quran itu sebagai pedoman hidup? Jika sebagian besar keputusan hidup ekonomi, hidup relasi, kekuatan, dan etika, sementara ditentukan oleh logika lain yang tidak pernah dikoreksi olehnya Pak Kiai. Nah, pesan moral Al-Quran itu harus selalu menjadi ingatan bagi mereka yang percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Ini yang kadang-kadang luput, karena pesan moral ini tidak bisa didapat kecuali digali dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pesan moral ini bisa didapat kalau ketika kita membaca Al-Quran, posisi kita adalah baca Al-Quran seolah-olah Al-Quran berdialog dengan dirimu. Baik. Iya. Nah, dengan cara itulah kita bisa memetik apa sebenarnya pesan moralnya. Tapi kalau dibaca datar saja seolah-olah justru hanya untuk orang lain, tidak kena pada diri kita. Nah, oleh karena itu Karena tidak diresapi gitu Pak. Karena tidak diresapi. Ya, oke, baik. Betul. Makanya pedoman hidupnya tidak terasa sebagai pedoman hidup. Itu hanya pengulangan-pengulangan saja, perbuatan-perbuatan seperti membaca tadi. Ya, ada pahalanya pasti, karena membaca Al-Quran itu ada pahalanya. Tetapi pahala itu akan meningkat sekian kali lipat kalau kita bisa lebih dari sekedar membaca secara letterlek. Ya, oke. Baik. Lalu kalau dengan demikian Pak Kiai, kita membaca secara letterlek gitu ya. Lalu mengapa Al-Quran itu lebih sering dibaca sebagai teks ritual dan identitas daripada sebagai teks yang dapat mengganggu kenyamanan cara hidup kita sendiri itu? Nah, itu karena ketidakjujuran kita sebagai pembaca. Jadi kita sudah menarik jarak nih antara yang kita baca dengan diri kita. Itu sudah menarik jarak. Maka nggak nyambung gitu ya Pak? Nggak nyambung. Nah, makanya nggak nyambung. Tidak berinteraksi dengan kita. Itu sebenarnya. Orang membaca Al-Quran seperti yang tadi disampaikan, itu kalau dibiarkan Al-Quran supaya berinteraksi dengan kita, disitulah makna kita membaca Al-Quran. Tapi kalau hanya membaca dan bacaannya seolah-olah untuk orang lain, dia tidak berada di tengah-tengah dialog dan interaksi kita dengan Al-Quran. Oke. Artinya dia antara Al-Quran dengan yang membaca tadi tidak menyatu gitu ya? Tidak menyatu, sehingga dia tidak menyelami, tidak memahami. Lalu dengan demikian, apakah problem utama umat pada hari ini itu terletak pada kurangnya akses terhadap Al-Quran? Atau nih Pak Ye, pada ketidakberanian membiarkan Al-Quran mengoreksi struktur hidup yang sudah mapan gitu. Apalagi ya, istilahnya mungkin dia secara ekonomi sudah mampu, sudah lebih gitu ya, berlebihan lah kira-kira. Sehingga Al-Quran tuh nggak nyampe ke sanubarinya. Itu bagaimana Pak? Poin yang kedua tadi. Jadi pada dasarnya ya tidak nyampai kepada dirinya. Nah, karena
membiarkan bacaan itu seperti untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Dan dia tidak berdialog dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu ada sinyalemen yang tepat. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ada orang yang memiliki hati atau manusia memiliki hati, tapi ia nggak paham dengan hatinya, nggak menangkap sesuatu hatinya. Punya telinga, tapi telinga juga tidak mendengar dengan telinganya. Nah, ini ibarat dari satu takbir tentang bagaimana sesungguhnya kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Oke. Nah, mengapa Al-Quran itu sering dijadikan rujukan untuk menghakimi orang lain sih Pak Kiai? Tetapi jarang dipakai untuk mengadili diri sendiri. Nah, ini ketidakjujuran orang lain ya. dihakimi gitu. Giliran berkaca kepada diri dia tidak mau, itu gimana? Betul. Jadi ini menjadikan Al-Quran alat pemukul. Menjadikan Al-Quran sebagai alat pemukul. Ini beberapa kecenderungan memang seperti itu. Itu cara bergaul dengan Al-Quran yang tidak benar. Nah, jadi letakkan Al-Quran supaya ia berdialog dengan diri kita. Ini yang tepat. Nah, bagaimana cara supaya berdialog? Kita membuka diri untuk Al-Quran berdialog dengan kita. Ketika kita membaca Al-Quran, selalu Al-Quran kita letakkan berdialog dengan kita langsung. Kalau dibilang Al-Quran berdialog langsung, terus jika Al-Quran itu benar-benar menjadi pedoman hidup, mengapa ada jurang antara nilai Qur'ani dan realitas sosial yang ada gitu? Terbukti nih saat sekarang nih, adanya ketidakadilan, adanya korupsi di mana-mana gitu ya. Kemudian ada kekerasan yang secara fisik, simbolik gitu. Semakin melebar, dan semakin melebar itu Pak Kiai. Padahal katanya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, jadi hidup itu memang pada dasarnya perbenturan antara das Sein dan das Sollen. Sollenheit dan Seinheit. Apa itu Seinheit? Realita. Sollenheit itu normativitas yang seharusnya. Norma yang harapan gitu. Harapan-harapan. Gambaran ideal. Nah, perjuangan kita dalam hidup itu kan sebenarnya mendekatkan antara kenyataan dengan idealitas. Nah, itu perjuangan hidup kita. Tapi kalau kita membaca Al-Quran tidak dalam posisi mendialogkan antara kenyataan dengan idealitas, di situ sebenarnya kita sudah seperti summum bukmun umyun. Sudah seperti buta, sudah seperti tuli gitu. Nah, itu pada dasarnya ada di posisi itu karena kita tidak membiarkannya supaya antara idealitas dengan realitas itu berdialog. Tapi tetap kita hidup dalam realitas. Tetapi ketika membaca Al-Quran seolah-olah kita berada pada ruang idealitas. Nah, kemudian kita bagi ya sedemikian rupa dalam hidup kita. Nah, jadi di realitas kita merasa juga nyaman, di idealitas seolah-olah kita juga merasa nyaman juga, terbuai. Padahal ada jarak ini sebenarnya antara idealitas dengan realitas. Nah, ini pekerjaan rumah yang tidak habis-habisnya sebenarnya dalam hidup ini. Tadi Pak Kiai katakan membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, itu bagian mana sih yang paling sering kita lewati gitu? Ya, kita lewati tanpa berhenti, dan apa yang sebenarnya itu kita hindari dari ayat-ayat itu gitu? Yang kita hindari kalau ayat itu mengoreksi diri kita. Nah, begitu nih. Giran ke dirinya sendiri nggak mau, giran ke orang lain dia tujukan kan gitu jadinya. Makanya pepatah Melayu, pepatah kita mengatakan bahwa kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Al-Quran sebenarnya menghadirkan gajah di pelupuk mata kita, tapi yang kita lihat justru kuman di seberang. Nah, itu masalahnya di situ. Itu yang kita hindari sering hal-hal yang pada dasarnya mengoreksi diri kita. Kita tidak mau Al-Quran mengoreksi diri kita. Jadi kalau misalnya kita apakah kita membaca Al-Quran itu untuk mendengar apa yang ingin kita dengar ya? Atau untuk mendengar apa yang perlu kita dengar meski itu mengguncang citra diri? Memang estetika Al-Quran itu hal tersendiri. Tapi petunjuk Al-Quran itu juga hal yang fundamental. Nah, jadi estetika itu apa?
Misal kalau Al-Quran dibacakan dengan langgam lagu tertentu, ada estetikanya. Tapi jangan salah, fungsi utama Al-Quran sebenarnya adalah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, fungsi untuk petunjuk itulah sebenarnya fungsi dan hakikat yang sebenarnya. Tetapi kita terkadang lupa fungsi itu, tetapi lebih asik maksud dengan fungsi-fungsi khususnya yang entertaining diri kita. Nah, jadi kalau orang sudah fungsinya difungsikan entertaining, itu berarti mengkonfirmasi dan memapankan apa yang selama ini sudah dianggap mapan. Nah, maka tidak ada ruang untuk koreksi di situ. Mengapa? Kalau gitu Pak Kiai, mengapa kita sering merasa tenang gitu ya saat membaca atau setelah membaca Al-Quran? Namun kita juga jarang merasa ditantang gitu untuk mengubah keputusan konkret di dalam hidup ini. Jadi sebatas tenang, tapi ada kehidupan yang sebenarnya yang kita alami. Jadi bukan ini sebagai motivasi untuk merubah kehidupan yang ada gitu. Seolah-olah baca ya baca, hidup ya hidup gitu. Padahal ini harus saling terkoneksi nih. Ya, ada relasinya. Gimana Pak? Ya, nah, interrelasi tadi yang penting itu. Interrelasi antara idealitas dengan realitas harus selalu kita hadirkan dalam kita membaca Al-Quran. Jadi jangan dibiarkan berdiri sendiri masing-masing. Kalau selamanya dibiarkan berdiri sendiri, bacaan Al-Quran kita tidak mendekatkan realitas dengan idealitas. Itu penyebab kita tidak menghadirkan Al-Quran dalam diri kita secara sesungguhnya. Begitu. Nah, terakhir ya Pak Kiai ya? Ya. Boleh ya? Ya. Apa kita berani sih membaca Al-Quran itu tanpa segera mencari pembelaan diri, tanpa berkata, ini koneksinya lain, ini tidak sesederhana itu, gitu. Atau saya sudah berusaha kok gitu membaca Al-Quran gitu. Berani nggak kita menyatakan seperti itu Pak Kiai? Sebaiknya kalau kita beriman dan mengimani Al-Quran sebagai kitab suci, maka bisikan yang seperti itu tanda-tanda kita sesungguhnya sudah lemah komitmen. Nah, jadi bagaimana menjadikan Al-Quran inspirasi? Kalau kita selalu berada pada posisi apologi, membela diri, nah, berarti fungsi inspirasi, fungsi petunjuk tadi mandul sebenarnya. Karena kita sendiri yang memandulkan. Ini satu hal yang lucu sebenarnya. Bagaimana itu bisa terjadi sementara pada sisi lain kita beriman kepada Al-Quran sebagai kitab suci. Gitu. Alhamdulillah Pak Kiai, ini sebentar lagi nampaknya mau menjelang buka puasa nih Pak Kiai. Baik. Kayaknya mesti kita akhiri nih Pak Kiai. Keterbatasan waktu juga. Baik. Alhamdulillah kita simpulkan ya Pak Kiai. Silakan. Ya. Oke, baik. Kalau gitu Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai di mana memberikan tuntunan di dalam kita beribadah, ya, untuk merubah suatu akidah kita, akhlak kita, gitu ya, hukum serta hubungan sosial kemasyarakatan. Al-Quran itu menjadi cahaya. Al-Quran itu menerangi hati kita dan Al-Quran juga sebagai penenang jiwa, serta solusi atas berbagai persoalan kehidupan kita. Ketika seorang Muslim menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama, maka hidupnya akan terarah, hidupnya akan penuh nilai, dan hidupnya akan berkah, senantiasa selalu berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, terima kasih. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita dengan Pak Kiai Haji Profesor Jaya Muslimin seputar topik Ramadan. Kiranya apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua tentang keutamaan Ramadan bagi kita selaku umat Muslim. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan kembali, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.